Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa digeruduk kader dan simpatisan PDI Perjuangan saat makan siang di Purworejo, Jawa Tengah. Masa tidak terima dengan pernyataan Desmond yang menyebut permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden Soekarno itu mengada-ada. Kelihatan orangnya, Pak. Politikus Partai Gerindra Desmond Mahesa digeruduk sejumlah kader PDI Perjuangan saat makan siang di salah satu restoran di Purworejo, Jawa Tengah. Yang lucu mana? Yang menyatakan bahwa ini hanya lucu-lucuan, bahwa permintaan maaf kepada Bung Karno dan keluarganya ini dianggap hanya lucu-lucuan untuk keluarganya dari keluarganya. Ya, ini benar yang sangat terhina. Masa kader dan simpatisan PDIP ini tidak terima dengan pernyataan Desmond yang mengatakan bahwa permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengada-ada dan muncul atas kemauan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Masa kader dan simpatisan PDIP mendesak Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa meminta maaf. Penghargaan itu, ya, apakah tidak mengecilkan Bung Karno yang sangat besar? Tanpa penghargaan itu, Indonesia inilah Bung Karno gitu loh. Perlu lagi gambaran penghargaan itu. Nah, terjadilah catatan-catatan kalian yang biasanya usil, ya, keluarlah kata-kata kasar. Saya ketawa-ketawa gitu loh. Dalam konsideran TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 disebutkan bahwa Bung Karno disebut melindungi tokoh peristiwa G30 SPKI. Namun hingga kini tuduhan itu tidak terbukti. Pemerintah pun telah menerbitkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menyatakan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi. Guna menghadapi pemilu serentak yang semakin dekat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum melakukan penandatanganan MOU. Hal ini sebagai peran media untuk membantu mengawal pemilu damai. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI melakukan kerjasama berupa penandatanganan MOU dengan Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat. Penandatanganan MOU ini sebagai bentuk sinergi antara IJTI dan KPU dalam mengawal pemilu yang sehat dan positif. Penandatanganan kerjasama ini dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Heri Kurniawan, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hashim Asyari. Heri memaparkan tentang peran media massa dalam proses demokrasi, serta pentingnya media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini juga mendapat apresiasi dari KPU dan Dewan Pers. Tentu para jurnalis dan juga untuk bisa bersama-sama menjaga kualitas pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada bisa berjalan dengan baik. Itu awalnya. Kenapa kami sebut mengawal? Karena kami tahu lah ya, posisi para jurnalis adalah supaya juga ikut melakukan sosialisasi, diseminasi informasi kepada publik tentang berbagai hal yang diperlukan oleh publik dalam hal ini terkait dengan informasi kepemiluan supaya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa clear. Itu konteksnya mengawal seperti itu ya, mengawal termasuk juga mengawal dalam konteks mengkritisi. Teman-teman jurnalis televisi diharapkan menyampaikan pesan-pesan, harapan-harapan dari rakyat pemilih Indonesia terutama untuk pemilu 2024 dan pilkada 2024. Mengapa penting? Karena dalam pemilu 2024, pilkada 2024 disitulah peristiwa rotasi kepemimpinan, pengisian jabatan kenegaraan baik di eksekutif maupun legislatif dilakukan. Melalui kerjasama ini, diharapkan peran media dalam mengawal pesta demokrasi yang sehat dapat menjadi inspirasi dan pencerahan sehingga tidak terjadi pecah belah antar masyarakat. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, Ajus melaporkan. PT Pos Indonesia Persero kembali dipercaya untuk menyalurkan bantuan subsidi upah BSU kepada calon penerima oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dari target 3,6 juta penerima, hingga saat ini PT Pos Indonesia telah menyalurkan BSU 1,2 juta penerima dengan persentase mencapai 34%.
PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU tahap 7 dengan target 3,6 juta tenaga kerja. Penyaluran BSU ini dipantau langsung Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia, didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rahmat Jumadi di kantor Pos Jakarta Timur. Ida menyampaikan jumlah keseluruhan saat ini penyaluran BSU sudah mencapai 10 juta lebih penerima. Dalam mempercepat penyaluran BSU, PT Pos Indonesia menggunakan 3 metode. Pertama, calon penerima bisa langsung ke kantor pos terdekat. Kedua, PT Pos Indonesia langsung menyerahkan BSU kepada perusahaan calon penerima. Yang ketiga, apabila calon penerima sedang mengalami sakit, PT Pos Indonesia menyerahkan kepada calon penerima ke rumahnya ataupun ke rumah sakit. Kenapa kita salurkan melalui PT Pos Indonesia? Karena belajar dari pengalaman penyaluran tahun 2021 yang tidak bisa tercover 100% karena banyak di antara para penerima BSU ini yang tidak memiliki bank himbara. Waktu itu kita buka buka rekol kolektif, buka rekening kolektif, tapi ternyata sampai akhir tahun juga tidak bisa terserap 100%. PT Pos Indonesia sendiri telah menyalurkan BSU sebanyak 1,2 juta penerima dengan persentase mencapai 34% dan ditargetkan akan rampung 100% di akhir November 2022. Di seluruh kantor pos di seluruh Indonesia, nah, kemudian Danom itulah yang kita gunakan untuk setelah dicetak jadi undangan, kemudian undangannya disebar, ya, dan setelah tersebar semuanya undangan tadi yang akan dibawa oleh penerima manfaat BSU ke kantor pos. Nah, mulai itulah kita sebenarnya start penyaluran. Hingga tahap ke-7, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan BSU ke 10.321.436 orang dengan persentase 80,30%. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia tetap optimis ekonomi tetap tumbuh positif di tahun 2022. Meski diterpa berbagai krisis, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi akan menyentuh angka 5,2% hingga akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini akan tetap terjaga di tahun 2022. Indikator ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2022 yang mampu tumbuh 5,72%. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ekonomi nasional tumbuh positif karena ditopang berbagai faktor penentu. Di antaranya konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan perbaikan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi diprediksi tetap optimis di angka 5,2%. Dan di tahun 2023 itu juga di atas 5,3%. Artinya tahun depan Indonesia juga diharapkan jauh dari resesi. Dengan ekonomi yang tumbuh positif, tahun depan diprediksi Indonesia diharapkan jauh dari resesi ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah juga semakin menguat, sehingga turut membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Global Mediacom Tbk berhasil masuk dalam jajaran Best of the Best Top 50 Companies di Indonesia dalam ajang yang digelar Forbes Indonesia. PT Global Mediacom Tbk meraih penghargaan tersebut setelah melewati berbagai macam kriteria penilaian secara ketat dan terukur. PT Global Mediacom Tbk kembali menerima penghargaan dari majalah Forbes Indonesia. Tahun ini Global Mediacom menerima penghargaan sebagai Best of the Best Top 50 Companies di Indonesia karena mampu mencatatkan performa positif meski di tengah tantangan krisis akibat pandemi dan tantangan ekonomi global. Penghargaan ini merupakan hal penting bagi perusahaan yang berada di bawah MNC Group karena artinya kinerja perusahaan diakui sebagai salah satu yang terbaik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Forbes untuk award ini, Best of the Best Award 50 company di Indonesia. Kita dari Global Mediacom sangat bangga untuk dapat award ini. 2 tahun terakhir ini kita tuh sangat agresif membangun digital business kita. Dan kedepannya kita akan fokus juga tetap membangun digital business kita karena kita percaya bahwa itu yang bakal sangat penting in the future. PT Global Mediacom Tbk akan tetap fokus menjaga kinerja media sebagai industri yang sudah eksis dan mentransformasikan bisnis konvensional menjadi digital.
Apalagi saat ini hampir seluruh industri media sudah mulai mengarah menuju digital. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Hotel Park Hyatt Jakarta dan Kita Bar meraih Exquisite Award 2022 sebagai The Best New Luxury Hotel dan The Best Newcomer Bar. Penghargaan tersebut membuat hotel bintang 6 pertama di Jakarta ini semakin diperhitungkan. Nama Hotel Park Hyatt Jakarta semakin diperhitungkan di dunia hotel luxury. Selain memiliki fasilitas lengkap, Hotel Park Hyatt Jakarta juga memiliki Kita Bar, sebuah restoran dan bar luxury yang mempunyai view yang sangat indah. Dengan keunggulan tersebut, Park Hyatt Jakarta dan Kita Bar meraih Exquisite Award 2022 sebagai The Best New Luxury Hotel dan The Best Newcomer Bar dari Exquisite Media. Sistem nominator ini adalah berdasarkan online dan semua yang menang itu berdasarkan sistem online yang bisa di voting untuk semua orang yang ikutan untuk voting dan mereka memilih the best restaurant, the best hotel, the best spa, the best golf club di Indonesia. Tentunya dengan penghargaan ini kami menjadi lebih bersemangat ya dan mengucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya tentunya kepada keluarga besar MNC Group, Hyatt Family juga dan juga tentunya pelanggan setia kami yang telah mempercayakan kepada Park Hyatt Jakarta sebagai destinasi baik akomodasi ataupun restoran serta spa dan fasilitas meeting lainnya. Dengan memenangkan 2 kategori di Exquisite Award, Park Hyatt Jakarta dan Kita Bar akan lebih meningkatkan kualitas dan pelayanan baik itu dari segi akomodasi restoran, spa, hingga fasilitas meeting untuk kenyamanan pengunjung. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menyita sejumlah aset milik tersangka robot trading Net89 Reza Sahrani alias Reza Paten senilai miliaran rupiah. Penyidik juga menyita bandana Atta Halilintar senilai 2,2 miliar rupiah dan sepeda Taki Malik senilai 777 juta rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri terus menyelidiki perkara dugaan tindak pidana penipuan investasi melalui aplikasi robot trading ilegal Net89. Selain menetapkan 8 orang tersangka, Barreskrim Polri juga memeriksa beberapa publik figur. Di antaranya Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Taki Malik, serta Mario Teguh karena diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan investasi Net89. Polisi juga menyita barang bukti bandana Atta senilai 2,2 miliar rupiah dan sepeda Taki senilai 777 juta rupiah. Penyidik melakukan penyitaan sejumlah aset milik para tersangka yang diduga merupakan hasil dari kejahatan yang meliputi yang pertama dari tersangka AL disita 1 unit mobil senilai 1,5 miliar rupiah. Yang kedua dari tersangka RS disita 2 unit mobil masing-masing seharga 2,7 miliar rupiah dan 690 juta rupiah. 1 buah headband atau ikat kepala senilai 2,2 miliar rupiah dan 1 unit sepeda senilai 777 juta rupiah. Sebelumnya, motivator Mario Teguh didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Barreskrim untuk diperiksa terkait dugaan penipuan investasi bodong Net89. Mario Teguh dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik Barreskrim seputar Net89. Sementara itu puluhan orang yang menjadi korban penipuan trading binomo Indra Kents menggelar unjuk rasa di Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka menuntut hakim menjatuhkan vonis seberat-beratnya terhadap Indra Kents. Salah seorang pendemo ini berlutut dan menangis karena rumah tangganya hancur setelah menjadi korban robot trading binomo yang dipromosikan oleh Indra Kents. Massa yang datang dari berbagai daerah ini meminta hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya pada sidang vonis Indra Kents yang akan digelar Senin pekan depan. Puluhan korban Indra Kents ini juga meminta pada hakim agar aset Indra Kents yang disita seluruhnya dikembalikan kepada korban.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya penetapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Meski demikian, pihak KPK masih belum mau secara membeberkan siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Lantaran tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti hingga penyidikan dinyatakan cukup. KPK akan mengumumkan secara resmi tersangka baru dalam kasus suap Hakim Agung MA ini. KPK memastikan bahwa setiap perkembangan penyidikan kasus ini akan selalu diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK. Jadi kami ingin sampaikan perkembangan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan tersangka SD dan kawan-kawan. Jadi benar saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti. Sejumlah persiapan terus dilakukan menjelang hari pernikahan Putra Presiden Republik Indonesia Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Sleman, Yogyakarta. Salah satunya pengaspalan jalan di depan rumah Erina Gudono. Pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono sudah di depan mata. Pernikahan anak bungsu Presiden Joko Widodo tersebut nantinya akan dilakukan pada bulan Desember 2022. Menjelang hari besarnya itu, di jalan di depan rumah Erina Gudono kini sedang diaspal. Pengaspalan jalan tersebut sudah mulai dilakukan sejak Rabu kemarin. Panjang jalan yang diaspal sekitar 387 meter dan lebar 3 meter, dimulai dari jalan di depan rumah Erina Gudono hingga Jalan Kaliurang. Tujuan kita kepada Presiden, kalau Presiden mau lewat ya orang kampung menghormati Presiden, menyiapkan jalan yang sebaik-baiknya. Ya, ini prakarsa orang kampung. Ya, bersama prakarsa marga masyarakat, Pak RT, Pak RW-nya bersama-sama dalam rangka memberikan satu penghormatan pada Presiden. Sementara itu, biaya pengaspalan ini ditanggung Kabupaten Sleman menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dengan total biaya sekitar 193 juta. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma Ainus melaporkan. Iya, pemirsa, berburu kuliner dengan berbagai pilihan di satu lokasi. Rasanya pasti mengasyikan ya, apalagi di saat akhir pekan. Nah, di kawasan Jalan Pos Kota Medan, Anda bisa bersantai menikmati kuliner sambil wisata sejarah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hai pemirsa, saya sudah berada di Pos Blok Medan, ruang kreativitas publik dan juga membangun brand image bagi para pelaku usaha UMKM. Dan pastinya banyak kuliner di sini. Dan apa saja kulinernya? Yuk kita masuk. Pos Blok Medan merupakan revitalisasi gedung PT Kantor Pos yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan menjadi salah satu landmark kota Medan. Hadirnya Creative Hub yang berada di Jalan Pos nomor 1 Kesawan Medan, Sumatera Utara ini memberikan ruang baru bagi publik untuk sekedar bersantai atau berwisata kuliner pada akhir pekan ataupun di hari biasa. Kalau konsep dari Pos Blok sendiri adalah untuk memberi ruang bagi anak-anak muda agar mereka dapat lebih kreativitas gitu ya, lebih kreatif karena memang tempat ini merupakan creative hub. Jadi siapa saja untuk anak-anak muda, komunitas dapat bergabung di sini. Dan selain itu juga untuk membantu untuk membangun ya brand image bagi para UMKM.
Di sini tersedia 26 tenan yang terdiri dari 13 tenan food and beverage, mulai dari makanan tradisional hingga internasional, seperti kopi, donat, dan beragam nasi. Selain itu, masih ada 3 tenan lain non-food and beverage, seperti fotomatik, butik, dan lainnya. Pos Blok yang diresmikan pada 30 Oktober lalu buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Khusus weekend buka lebih cepat dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Ya, untuk tempatnya bagus sih. Untuk kaula muda yang mempunyai kreativitas untuk membuat UMKM baru bisa terbantu dengan adanya ini. Puas bersantai dan kuliner, pengunjung juga dapat berbelanja makanan ringan UMKM dengan kualitas terbaik di minimarket yang tersedia di sini. Pengunjung juga dapat berkunjung ke Museum Kantor Pos yang menyimpan peninggalannya dari waktu ke waktu. Dari Medan, Sumatera Utara, Leli Irwan, Joshua, iNews melaporkan. Sebagai upaya mendekatkan diri kepada konsumen setianya, PT Sasa Inti turut berpartisipasi dalam ajang pameran SIAL Interfood 2022. Selain menjadi partisipan, Sasa juga berkontribusi dalam 2 kategori kompetisi memasak chef in profesional. PT Sasa Inti turut berpartisipasi dalam ajang pameran makanan dan minuman bergengsi The Global Food Marketplace atau SIEL Interfood 2022. Selain hadir sebagai partisipan, PT Sasa Inti melalui berbagai produknya juga berkontribusi dalam Ford LA Cuisine Competition, yakni kompetisi memasak chef profesional dalam SIAL Interfood 2022. Head of Corporate Chef PT Sasa Inti, Chef Kong, mengungkapkan Sasa melalui produk-produknya memberikan dukungan dalam 2 kategori kompetisi, yakni nasi tumpeng dan Asian Laksa. Dalam kompetisi ini, Sasa menunjukkan bahwa produknya bukan hanya bisa digunakan untuk olahan masakan rumahan, melainkan juga dapat digunakan oleh chef profesional. Jadi kenapa Sasa mensupport? Dalam artiannya, di sini Sasa ingin menunjukkan bahwa produk-produk Sasa bukan hanya bisa digunakan untuk home using atau penggunaan di rumah, tetapi untuk kalangan chef profesional pun sangat memungkinkan untuk menggunakan produk-produk Sasa. Pastinya dengan tujuan adalah 1, cost efisiensi, dan yang kedua adalah pasti menjaga konsistensi rasa. Harapan Sasa dengan mengikuti event ini adalah Sasa semakin dekat dengan pelanggan setia kami, dan produk Sasa tetap menjadi pilihan utama dari ibu-ibu rumah tangga dan juga masyarakat Indonesia. Event SIAL Interview 2022 berlangsung hingga 12 November mendatang. Digelar di Jakarta International Expo, event ini menghadirkan lebih dari 750 perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dari nasional hingga internasional. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda Pulau Dewata Bali memiliki objek wisata baru? Objek wisata tersebut jembatan kaca yang terletak di Kabupaten Gianyar. Jembatan kaca sepanjang 188 meter itu diklaim sebagai jembatan kaca pertama di Asia Tenggara. Pulau Dewata Bali terkenal dengan keindahan alamnya. Kini Anda juga bisa menikmati keindahan alam Bali tepatnya di Kabupaten Gianyar. Anda bisa mencoba jembatan kaca yang diberi nama Glass Bridge. Jembatan kaca ini terletak di antara 2 desa dan 2 kecamatan, yakni Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, dan Desa Saba, Kecamatan Belah Batu. Objek wisata Bali Glass Bridge ini diklaim menjadi jembatan kaca pertama di Asia Tenggara. Memiliki panjang 188 meter, jembatan kaca ini akan menjadi tempat wisata terbaru dengan sensasi baru yang memberikan tantangan uji adrenalin. Jembatan kaca ini dibangun di atas Sungai Petanu dengan ketinggian 66 meter dari atas sungai. Jembatan kaca ini juga dibuat dengan melibatkan ahli dari China. Untuk wisatawan yang berkunjung ke jembatan ini akan dibatasi maksimal 500 orang per sesinya dan akan dibagi menjadi beberapa sesi. Kuota untuk sekali jalan itu maksimal 500. Walaupun memang kekuatan ini bisa nampung sampai 800, tapi kita batasi sampai 500 sekali jalan. Seperti antisipasi ini nanti atau ada sistem booking atau gimana? Iya, ada sistem nunggu nanti setelah berjalan mereka kembali
ada gelombang kedua dan ketiga. Untuk melintas, wisatawan diharuskan mengenakan alas kaki khusus, yakni alas kaki berwarna merah untuk wisatawan laki-laki dan alas kaki berwarna ungu untuk wisatawan perempuan. Untuk dapat berlibur ke Jembatan Kaca Bali ini, wisatawan dikenakan tiket masuk mulai dari 100 hingga 200 ribu rupiah per orangnya. China Air Show digelar di kota Zhuhai, tampilkan pesawat dan helikopter tanpa awak. Informasi selengkapnya di Anyus Pagi usai jeda berikut ini.